وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا. Berhenti di laula unzila alaina. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا. Kita ulang dari laula unzila alaina. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. Monggo. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Monggo. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Waqala, dan berkatalah alladzina la yarjuna, orang-orang yang tidak menghendaki, tidak mengharapkan liqa'ana, perjumpaan dengan kami. Itu mereka orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Kata mereka, laula unzila alainal malaikah, kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat untuk memberi peringatan, au nara rabbana, atau kami bisa melihat Tuhan kami, yaitu Allah. Mereka ucapkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan mereka, aku adalah seorang rasul yang telah diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian. Mereka mengatakan, kenapa yang diutus bukan bukan malaikat? Karena mereka menganggap bahwasanya yang layak untuk dijadikan rasul adalah malaikat. Au nara rabbana, atau kita bisa melihat Allah. Dan ketika kita melihat Allah, kita akan tanya, apa iya Muhammad telah diutus sebagai seorang rasul? Inilah keangkuhan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Laqad istakbaru, sungguh mereka telah menyombongkan diri, fi anfusim, dalam diri-diri mereka, menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muncul karena kesombongan pada diri mereka. Wa atau utuwan kabira, dan mereka telah berlaku angkuh dengan keangkuhan atau keingkaran yang sangat besar. Mereka mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini? Dia masih makan seperti makanannya manusia, dan dia masih jalan-jalan mencari penghidupan di pasar-pasar. Ini barakallahu fikum kesombongan dan keangkuhan orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin. Berhenti di lil mujrimin, silakan. Yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin.
Kita ulang dari la busyra yauma idzin. La busyra yauma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Silakan. La busyra yawma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Yauma, ingatlah pada suatu hari, ya, yarawna, mereka menyaksikan atau melihat al-malaikata, para malaikat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka akan menyaksikan malaikat di padang mahsyar, dan sebagiannya menyebutkan mereka akan menyaksikan malaikat ketika datangnya kematian. La busyra yauma idzin, tidak ada kabar gembira di hari itu lil mujrimin, bagi orang-orang yang berbuat durhaka. Barakallahu fikum, ya, enggak ada kabar gembira sama sekali. Kenapa? Karena malaikat justru memukul wajah, punggung, dada-dada mereka ketika mencabut nyawanya. Allah berfirman, ya, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna adbarahum, ya. Barakallahu fikum, bagaimana keadaan mereka orang-orang kafir itu ketika malaikat mematikan dirinya. Yadribun, para malaikat itu memukul punggung-punggung mereka, dan juga malaikat itu, ya, memukul wajah-wajah mereka, ya. Barakallahu fikum, ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hijran mahjura. Hijran mahjura, ini ungkapan, ya, menyebutkan bahwasanya tidak ada kegembiraan sedikit pun, mereka terhalang dari kebahagiaan. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan dia zalim terhadap diri mereka sendiri, ya, barakallahu fikum, atau nanti ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan murka, maka tidak ada kegembiraan, kebahagiaan sedikit pun. Mereka terhalang dan tercegah dari itu semuanya. Wal'iyadzubillah. Berikutnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Silakan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, dan kami datangi, ila ma amilu min amalin, apa yang telah mereka perbuat, ya, kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Faja'alnahu, kemudian kami jadikan amalan tersebut habaan, sebagai debu manthura yang bertebaran. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir kadang memiliki kebaikan di dunia, suka membantu, suka menolong orang yang lemah. Tapi karena kekafirannya, amalan mereka itu tidak akan bermanfaat. Dahulu ada seorang namanya Abdullah bin Jud'an. Dia ini adalah masih kerabat dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia dikenal sangat dermawan, sering sekali membantu orang yang kekurangan, fakir miskin, apalagi orang-orang yang menziarahi Ka'bah untuk berhaji. Dia pasti, ya, mencurahkan hartanya untuk membantu mereka. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kana Ibnu Jud'an yasilul arham wa yud'imut ta'am. Dulu Abdullah bin Jud'an adalah orang yang sangat baik, suka menjalin silaturahim, dan ini amalan yang sangat mulia. Dia juga suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'u dzalik
yaumal qiyamah, apakah hal itu bisa mendatangkan manfaat untuknya pada hari kiamat, bisa meringankan azab atau bisa mendatangkan pahala? Maka Rasul mengatakan tidak. Fa innahu la yaqulu yauman qat Allahumma ighfirli khati'ati yauma liqa'ik. Kenapa? Karena tidak pernah dalam satu hari pun dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku di hari engkau aku bertemu denganmu. Artinya apa? Dia tidak pernah berislam dan dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Dia musyrik, maka amalannya tersebut sia-sia, hanya menjadi debu yang berterbangan. Tetapi balasan amalan mereka itu di dunia. Orang kafir melakukan kebaikan dibalas oleh Allah, karena Allah tidak akan mendolimi hambanya. Balasannya adalah balasan dunia seperti rizki, seperti kesehatan dan nama baik di tengah-tengah manusia, itu balasannya. Adapun untuk akhirat dijadikan seperti debu yang berterbaran. Berikutnya, Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Silakan. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Ashabul jannah, para penghuni surga. Dikatakan ashab artinya terus menerus. Li'annahum yulazimunal jannata wa la yakhrujuna minha. Karena mereka terus menerus berada di surga dan tidak pernah keluar darinya. Ini disebut ashabul jannah. Yauma idzin, di hari itu ketika mereka masuk surga, khairun mustaqarra, lebih baik tempat tinggalnya, tempat singgahnya, tempat menetapnya. Wa ahsanu maqila, dan lebih baik makila. Makila para jamaah faqanallahikum adalah beristirahat di siang hari. Maka ada istilah qailulah. Penduduk surga para jamaah mendapati kenikmatan di siang hari, mereka melakukan qailulah. Tapi bukan berarti tidur. Karena ahlul jannah itu la yanamun, mereka tidak tidur. Wala yatabawwalun, mereka tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, mereka juga tidak buang air besar. Mereka tidak tidur. Tapi yang dimaksud dengan ahsanu maqila, para ulama mengatakan mereka pun duduk-duduk santai di siang hari, bercengkeramah di atas dipan-dipan mereka. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang namanya qailulah, kita disunnahkan untuk melakukannya. Ini enggak mesti dengan tidur. Terkadang hanya duduk istirahat, melepaskan lelah meskipun tidak tidur, itu sudah dikatakan qailulah. Dan hukumnya apa? Sangat dianjurkan istirahat di siang hari. Nabi bersabda, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Qailulahlah kalian, istirahat atau tidurlah di siang hari, karena syaitan itu tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Silakan. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Wa yawma, dan ingatlah pada satu hari, tashaqqaqus samaa'u, langit itu menjadi pecah, terbelah. Bil ghamami, dengan keluarlah awan. Wa nuzzilal malaikatu, dan para malaikat itu pun diturunkan. Tanzila, dengan sebenar-benarnya mereka turun. Hari itu adalah hari kiamat. Malaikat itu turun, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar bersama makhluk-makhluk yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa jaa'a rabbuka wal malaku, datanglah
Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Maka para jamaah faqanallahu yakum, betapa dahsyatnya hari itu, sampai langit pun terbelah, kemudian malaikat-malaikat itu pun turun untuk berada di padang mahsyar, ya, berada di bumi yang sangat rata, ya. Barakallahu fikum, ya, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, idza kana yaumul qiyamah, ya, muddal adimu, jika datang hari kiamat, maka adim itu kulit bumi itu dihamparkan. Jadi berubah, bumi yang sudah hancur akan berubah dengan bumi yang lainnya, yaitu bumi mahsyar yang sangat luas. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Kemudian barakallahu fikum, wa khusyirat al-bahaimu wad dawabu wal jinnu wal insu, dikumpulkan seluruh makhluk, baik ya binatang ternak, ya, baik pula makhluk-makhluk yang berjalan di muka bumi, malaikat, kemudian pula ya seluruh manusia dan bangsa jin dikumpulkan di satu tempat. Betapa luasnya tempat-tempat tersebut. Padahal barakallahu fikum, jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak daripada jumlah seluruh makhluk manusia dan jin, ya. Ini betapa luasnya tempat tersebut. Berikutnya, wa al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Silakan. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Yawma idzin tanwin tapi depannya huruf yang sukun, ya, maka kita baca yawma idzinil haqqu. Ini nun wiqayah atau nun wasal. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Silakan. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Al-mulku, kekuasaan, yauma idzin, pada hari tersebut, al-haqqu lirrahman, itu benar hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang punya kuasa ketika itu. Maka Allah berfirman maliki yaumiddin, dia penguasa di hari pembalasan, karena enggak ada lagi yang bisa mengakui kekuasaan. Adapun di dunia banyak raja-raja zalim mengakui dirinya atau menganggap dirinya berkuasa, tapi di hari itu kekuasaan hanya milik Allah. Sehingga Allah berseru, ya, di hari itu, ya, barakallahu fikum, limanil mulkul yaum, siapa yang punya kekuasaan hari ini? Semuanya diam, gak ada yang bicara. Para raja di dunia ini gak berani berbicara, gak sanggup bicara. Maka Allah pun menyeru, ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun, mana para penguasa-penguasa yang zalim dan sombong itu, ya, barakallahu fikum. Kemudian Allah pun menyeru lagi, lillahil wahidil qahar, kekuasaan hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa, ya, barakallahu fikum, ya. Berikutnya, ya, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, dan hari tersebut adalah hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Barakallahu fikum, ya. Yauma idzin yaumul asi, hari itu adalah hari yang sangat menyusahkan. 'Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir enggak mudah di hari itu, hari yang sangat berat, ya. Berikutnya, wa yauma ya'addu-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Silakan. Wa yawma ya'addu-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani
ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa yauma, di hari itu, ya'addu dzalimu, orang yang zalim itu menggigit, ala yadayhi, kedua tangannya. Kenapa menggigit tangannya? Sangat menyesal. Yaqul, dia berkata, ya laitani, alangkah malangnya aku, celakalah aku, seandainya aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, menempuh jalan bersama Rasul itu. Seandainya aku beriman dengan Rasul itu, hidup berislam, keadaanku tidak akan seperti ini. Ini terjadi penyesalan di hari kiamat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ayat ini, dua ayatnya, ya 27 dan 28, ada sabab nuzul yang disebutkan oleh Al-Imamul Baghawi. Ada seorang tetangganya Rasul namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia seorang musyrikin yang sangat benci dengan Rasulullah. Suatu saat, ya, kebiasaan dia itu membuat jamuan, mendatangkan orang, para tetangga disuruh datang untuk menyantap jamuannya, walimahnya. Dan dia sangat bangga kalau tetangga-tetangganya mau mencicipi makanannya. Ya. Nabi pun dipanggil, ya Muhammad, ya datanglah ke walimahku, makanlah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, demi Allah, saya tidak akan memakan makananmu kecuali kamu mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syaratnya ini, kalau kamu mau mengucapkan la ilaha illallah, maka saya akan datang dan menyantap makananmu dengan suka hati. Kalau tidak, saya enggak akan datang. Maka ya, kehormatan, barakallahu fikum, ya, orang kafir ini, Uqbah bin Abi Mu'id ini dipertaruhkan. Kenapa? Orang Arab itu masa jahiliyah, kalau ada tetangga disuruh makan kok enggak mau, dipanggil kok enggak mau datang, sangat terpukul dan sangat tersinggung. Ini dianggap sebagai bentuk perendahan luar biasa, dan dia sangat malu dengan masyarakat yang lainnya. Kok ada orang yang enggak mau datang menyantap jamuannya. Akhirnya daripada dia malu, Uqbah malu, ya, maka dia pun mau mengucapkan, ya saya mau mengucapkannya, la ilaha illallah. Rasul sangat bahagia, akhirnya masuk menyantap makanan bersama para tetangga lainnya. Barakallahu fikum, datanglah seorang yang mendengar berita ini, bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'id sudah mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum, ya. Temannya ini, ya, barakallahu fikum, kemudian dia mengatakan, wahai Uqbah, ya, aku mendengar, ya, kamu sudah mengikuti agamanya Muhammad, ya, sungguh tidak ada yang paling aku benci sekarang kecuali wajahmu, wahai Uqbah. Kata Uqbah, aku hanya pura-pura saja, saya malu kalau dia Muhammad gak datang, benar gak makan makananku. Saya masih bersama kalian, wahai saudaraku, wahai kawanku. Kata temannya ini, barakallahu fikum, ya, aku nggak yakin kamu berkata seperti ini. Kamu sudah ikut ajarannya Muhammad. Kata Uqbah, saya masih bersama kalian, saya hanya pura-pura saja. Temannya mengatakan, saya pengen bukti. Mana buktinya? Ya, kamu mau apa buktinya? Maka temannya mengatakan, kamu datangi Muhammad, ludahi wajahnya. Ludahi wajahnya. Kalau kamu sudah melakukannya, berarti saya yakin kamu itu tidak mengikuti agamanya. Maka ternyata pada jamaah faqanallahukum, Uqbah itu menuruti. Dia pun mendatangi Rasulullah, Rasul nggak tahu apa-apa, ya. Menganggap Uqbah sudah masuk Islam, disambut. Tiba-tiba keluarlah ludah menuju ke arah wajahnya Rasul. Dan Allah memuliakan wajah Rasul dari diludahi oleh orang-orang musyrik, nggak mengenainya, ya. Maka para jamaah wafaqanallahu iyyakum, ya, nanti akan ada penyesalan pada Uqbah ini pada hari kiamat. Seandainya dulu benar-benar mengikuti Rasul, ya. Berikutnya kita baca ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Silakan.
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani, alangkah malangnya aku seandainya lam attakhidh fulanan khalila, aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kawanku. Ini penyesalan Uqbah ketika mati di atas kekafirannya, pada hari kiamat menggigit tangannya sendiri. Kenapa dulu di dunia saya enggak ingin mengikuti Muhammad, tapi mengikuti sahabatku, ya, Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya, sehingga ya sampai saat ini ya mereka tidak bisa menolong dan membantuku, karena ya barakallahu fikum mereka semuanya di atas kekafiran dan kesyirikan. Ini penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat. Ya, berikutnya, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Silakan. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Laqad adallani, dia mengatakan sungguh ya telah menyesatkanku anidzikri, dari peringatan ini, ba'da idzja'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Ini penyesalan orang kafir. Peringatan Rasul, ayat-ayat Quran itu sudah datang, tapi aku disesatkan oleh kawanku sendiri, ya, oleh teman-temanku sendiri. Maka barakallahu fikum, ya, bahayanya berkawan dengan kawan yang buruk. Kenapa Abu Thalib nggak mau beriman? Padahal dia tahu Muhammad itu benar, agamanya adalah agama yang benar. Ketika dituntun oleh Rasul saat datangnya ya sakaratul maut, Rasul mengucapkan, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan membela dengan kalimat ini pada hari kiamat. Kenapa Abu Thalib enggak mau mengucapkannya? Karena ketika itu ada Abu Jahal yang memotong ucapan Rasul. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau kamu mengucapkannya, berarti kamu membenci dengan ajaran nenek moyang kita. Sampai matinya Abu Thalib enggak mau beriman. Ini gara-gara teman yang buruk, ya. Barakallahu fikum. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu menjadi khadul, penipu, memperdaya manusia, menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Barakallahu fikum, ya. Berikutnya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Silakan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Waqala Rasul, dan Rasul itu pun berkata, Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguh kaumku ini, ittakhadhu, menjadikan hadzal qur'ana, Quran ini mahjura. Mahjur itu ditinggalkan, disepelekan. Mereka telah meninggalkan Quran ini, menghajar Quran, gak mau mendengarkannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dan para ulama yang lain seperti Ibnu Katsir menyebutkan bentuk-bentuk hajrul Quran atau hujranul Quran, mengabaikan Quran. Di antaranya adalah adamu ta'allumih,
tidak mau mempelajari Quran. Ini termasuk meninggalkan Quran. Kemudian barakallahu fikum, tidak mau merenungkannya. Tidak mau merenungkannya termasuk menghajar Quran. Barakallahu fikum, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak merenungkan Quran ataukah dalam hatinya ada, ya barakallahu fikum, ya ada kunci yang menutupinya. Ya, jadi tidak mau memahami apa kandungan Quran, termasuk mengabaikan Quran. Dan ini dosa besar para jamaah, berpaling dari peringatan Allah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, di antara bentuk hujronul Quran, mengabaikan Quran adalah barakallahu fikum adamut tadawwi bihi, tidak mau berobat dengan Quran, artinya tidak mau meruqyah dengan Quran. Orang nggak mau meruqyah dirinya dengan Quran, ini di antara bentuk menghajar Quran, mengabaikan Quran. Maka ketika kita sakit para jamaah, agar kita tidak termasuk dalam pengaduan Rasul ini, ya kita ruqyah diri kita meskipun hanya sekedar membaca surat Fatihah. Lagi sakit demam, kita baca Fatihah, niatkan untuk meruqyah diri kita. Kita baca muawwidzat, ya An-Nas, Falaq, Al-Ikhlas. Ini agar kita ya tidak termasuk orang-orang yang menghajar atau tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Silakan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami telah jadikan likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, aduwan, musuh, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang durhaka. Setiap nabi itu memiliki musuh. Ya. Siapa musuhnya Nabi Adam? Iblis la'natullah alaih. Ya. Dan musuh para nabi ya adalah orang-orang kafir yang menolak dakwahnya, termasuk ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kafa bi rabbika, ya. Cukuplah Tuhanmu sebagai hadiah, memberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai penolong. Maka para jamaah wafaqanallahu yakum, ketika ya setiap rasul termasuk beliau alaihi salatu wasallam memiliki musuh, maka Rasul diingatkan yang akan menolong dan memberi petunjuk adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah wafaqanallahu yakum, ya ketika suatu saat Rasul beristirahat dalam sebuah perjalanan, datanglah barakallahu fikum ya dua suku yang memang sudah mengancam Rasul alaihi salatu wasallam, ya, yaitu Bani Tha'labah dan juga ya Bani Muharib. Kesempatan kawan-kawannya Rasul itu enggak berpencar, Rasul sendirian ketika itu. Maka mereka langsung mendekat ke arah Rasul dan siap untuk membunuh. Seorang mengatakan, man yamna'uni min sayfi, siapa yang bisa menahan dari pedangku ini wahai Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, Allahu yamna'uni minka, Allah yang akan mencegah dari kejahatanmu ini. Tiba-tiba orang ini bergetar, lemah badannya, kemudian pedang pun terjatuh. Maka para jamaah faqalallahu, ini musuh telah ada di depan Rasul, tapi Allah membuktikan janjinya bahwasanya Allah adalah pemberi petunjuk dan yang akan menolongnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, terakhir ya di ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidah. Silakan. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidah
kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Silakan. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila wa rattalnahu tartila. Wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, yang dia maksud dalam musyrikin Mekah, laula nuzila alaihi al-Qur'an, kenapa tidak diturunkan Quran itu kepadanya, kepada Nabi, jumlatan wahidah, sekaligus. Disebutkan pula ini adalah ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Quran itu turunnya enggak sekaligus? Karena yang namanya Injil para jamaah dan Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa itu turun sekaligus. Barakallahu fikum. Adapun Quran itu turun secara berangsur-angsur. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Mereka mengatakan, kenapa Quran turunnya berangsur-angsur, enggak sekali turun kepada Nabi? Maka memberikan jawaban, kadzalika linutsabbita bihi fuadan. Yang demikian itu Quran dijadikan turun berangsur-angsur agar kami mengokohkan hatimu dengan Quran itu. Wa rattalnahu tartila, dan kami akan bacakan kepadamu ya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Para jamaah faqanallahu yakum, Quran itu turun dalam 2 periode. Pertama para jamaah, ya, nuzulul Quran munajjama, turun Quran itu sekaligus. Ini turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia. Ini turun sekaligus. Dan turun sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Ini maksudnya turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Yang kedua, turunnya Al-Quran itu adalah ya, nuzul Quran mufarraqa, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dari 5 ayat surat Al-Alaq, kemudian turun surat Muzammil, kemudian turun surat Muddathir, dan sampai pada jamaah ayat yang terakhir turun kepada Rasul surat Al-Baqarah di ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ini ayat terakhir turun. Turun selama para jamaah berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Ada hikmah yang sangat besar. Agar apa para jamaah, ya para sahabat ini kokoh dengan Quran. Karena ilmu ketika turun secara berangsur, bertahap, ini akan ya melekat dalam jiwa. Dan para sahabat 10 ayat belajar Quran berhenti, gak dilanjutkan lagi sampai mereka mengamalkannya. Setelah mengamalkannya mereka nambah lagi 10 ayat, sehingga mereka benar-benar ya Quran itu sangat melekat di dalam jiwa raga mereka. Kemudian para jamaah, Quran turun sesuai dengan kondisi. Yang turun di Mekah adalah ayat-ayat tentang akidah, tauhid. Yang turun di Madinah rata-rata adalah tentang hukum-hukum syariat ini, sampai hukum itu menjadi sempurna. Demikian para jamaah yang bisa kita pelajari, dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jazakumullahu khairan atas raipun panjenengan. Mudah-mudahan langkah dan keberadaan kita di masjid ini tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.